Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran meskipun masih secara daring atau jarak jauh. Nah, pada materi kali ini Bu Nurul akan menjelaskan KD yang minggu depan ini masih melanjutkan, yaitu menganalisis pencatatan bukti transaksi. Nah, materi yang saya sampaikan pada hari ini atau kali ini itu adalah tentang prosedur pencatatan bukti transaksi. Nah, prosedur pencatatan bukti transaksi nanti ada 3 tahapan ya. Yang dibahas kali ini itu satu tahap dulu tentang verifikasi bukti transaksi. Nah, apa itu verifikasi bukti transaksi? Verifikasi atau analisis dokumen transaksi itu diartikan sebagai proses penentuan kebenaran atau keabsahan suatu dokumen dalam hal ini yaitu dokumen bukti transaksi, baik itu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Tahap verifikasi yang pertama itu yaitu melakukan verifikasi bukti transaksi. Apa saja yang dilaksanakan? Yang pertama, menentukan perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi. Nah, perkiraan ini maksudnya apa? Contoh misalnya anak-anak perusahaannya melaksanakan transaksi pembelian. Otomatis misalnya pembelian mesin. Nah, otomatis kan pembelian terhadap mesin ini bertambah, kemudian kasnya akan berkurang. Kemudian menentukan pengaruh penambahan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Ketika melaksanakan pembelian, yaitu pembelian mesin, mesinnya bertambah, kemudian kas dari perusahaan itu akan berkurang, kas dari modalnya ya. Kemudian ditentukan kalau misalnya pembelian mesin posisinya ada di debit atau di kredit. Yang namanya pembelian otomatis pembelian akan bertambah ya. Itu ada di sisi debit dan kasnya berkurang di sisi kredit. Nah, ditentukan juga jumlahnya. Mesinnya misalnya beli 2. Satu mesin itu harganya 1.500.000. Maka yang ditulis adalah total dari harga kedua mesin ya. Nah, tahapan yang kedua pada verifikasi ini yaitu analisis bukti transaksi. Perlu anak-anak ketahui itu yang namanya analisis harus diketahui ada harta, utang atau kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Harta ini diartikan sebagai kekayaan perusahaan dalam menjalankan usaha. Nah, kalau utang atau kewajiban itu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan pada masa yang akan datang. Contoh misalnya anak-anak melakukan pembelian secara kredit. Nah, barang memang sudah diterima, tetapi pembelian itu bertambah, utangnya juga bertambah. Nah, otomatis dari utang ini anak-anak akan membayar di masa yang akan datang. Nah, kemudian ada misal yang ketiga yaitu pendapatan. Pendapatan didapatkan jika perusahaan sudah bisa melaksanakan transaksi penjualan. Nanti penjualannya itu barangnya berkurang, tetapi anak-anak mendapatkan pendapatan berupa uang atau hasil dari penjualan tersebut. Ada yang kemudian namanya modal. Modal ini adalah selisih antara harta dan kewajiban. Contoh misalnya harta anak-anak itu jumlahnya misalnya dihitung mulai dari gedungnya, kemudian dalam bentuk uang, investasi itu ada 100 juta. Nah, kemudian ternyata anak-anak punya hutang usaha sejumlah 25 juta. Maka yang namanya modal hartanya dikurangi utang. Dari 100 juta itu dikurangi 25 juta, maka yang dijadikan modal usaha anak yaitu 75 juta. Kemudian ada yang namanya biaya. Biaya ini jika anak-anak melakukan pembayaran. Contoh misalnya gedung, ternyata anak-anak belum bisa memiliki gedung sendiri, jadi harus sewa. Otomatis tiap bulan akan ada yang namanya biaya sewa gedung, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga dari tahap verifikasi bukti transaksi itu adalah tentang kebenaran bukti transaksi. Ini harus dicek
bukti transaksi yang diterima itu dicek dalam hal angkanya, kemudian barangnya yang dipesan apakah sudah betul. Contoh di sini, ini saya ambil dari nota debit. Barang yang dibeli itu adalah kertas HVS dan tip X. Nah, masing-masing ternyata dibeli sejumlah 2 pieces. Nah, harga satuannya wajib ditulis. Contoh di sini kan diperiksa secara horizontal. Kertas HVS belinya 2, harga satuannya 25, otomatis total yang harus dibayar sejumlah 50.000. Untuk tip X juga sama, belinya 2, harganya ternyata 5.000 per itemnya atau per piecesnya, otomatis yang dibayar sejumlah 10.000. Nah, kalau pemeriksaan secara vertikal itu dilihat jumlahnya itu apakah sudah betul penulisannya, penambahan antara total yang harus dibayar untuk HVS dan total yang harus dibayar untuk tip X ya. Tadi HVS harus bayar 50, untuk tip X nya harus bayar 10.000, maka di total sejumlah 60. Ini dicek. Gunanya adalah kalau misalnya ada yang salah tulis, saya itu sebenarnya pesannya 2, ternyata ditulisnya 3. Nah, ini bisa dicek secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, kemudian pada tahapan yang keempat untuk verifikasi bukti transaksi ini dilihat keabsahan bukti transaksi. Setiap bukti transaksi itu minimal harus mencantumkan hal ini. Yang pertama tanggal transaksi, yang kedua itu jumlahnya, jumlah uangnya, kemudian nama pihak yang terlibat dan tanda tangan kedua pihak. Nah, seperti yang anak-anak lihat ya. Tanggal itu boleh dicatat seperti ini, boleh dicatat September, jadi boleh angka, boleh menyebutkan bulan. Kemudian untuk jumlah uang, kalau misalnya pada bukti kwitansi itu wajib ditulis dengan angka dan wajib ditulis dengan huruf, jadi supaya sinkron antara yang ditulis dengan angka dengan yang ditulis secara huruf. Nah, kemudian nama pihak yang terlibat itu juga ditulis, yang menerima uangnya siapa, yang membayar uangnya siapa, tidak lupa dengan tanda tangannya, karena tanpa tanda tangan ini bukti yang tidak sah. Barulah ketika sudah ada tanda tangan ini bisa dikategorikan sudah sah, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima dari tahap verifikasi bukti transaksi ini adalah penentuan akun terkait. Tadi yang anak-anak lihat kan akun itu ada 5, itu yang utama: harta, utang atau kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Nah, pembelian juga bisa dimasukkan. Jadi kalau misalnya pembelian itu bertambah, itu ada di bagian debit. Nah, kemudian ada akun privé. Nah, privé ini apa? Privé ini jika contoh misalnya perusahaan anak-anak itu perusahaan pribadi, jadi milik anak-anak sendiri, modal itu juga milik kalian sendiri. Nah, suatu saat anak-anak butuh uang, nah, mengambilnya dari modal perusahaan, itu kalian boleh mengambil seperti itu karena modal itu adalah milik kalian, tetapi dalam prosesnya tetap harus dicatat supaya diketahui modal perusahaan ini keluar itu untuk kegiatan apa, apakah keluarnya untuk kegiatan perusahaan atau keluarnya untuk kepentingan pribadi dari si pemilik usaha tersebut. Jadi gunanya untuk apa? Meskipun itu uang kalian sendiri, modal kalian sendiri, itu diketahui runtutan uang perusahaan ini keluarnya untuk apa, jadi semuanya tercatat ya. Nah, ini yang bisa Bu Nurul sampaikan pada pertemuan kali ini, tidak terlalu banyak, semoga anak-anak paham. Kemudian ada soal yang harus anak-anak jawab. Nah, hanya 3 soal. Nanti untuk soal yang ketiga itu ada lampirannya. Ini lampirannya. Soal ini ditulis pada buku tulisnya anak-anak, kemudian dijawab, fotokan hasil jawabannya, diupload pada akun
atau grup di Google Classroom ya, seperti itu. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.